يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Kurang kencang dikit speaker. Pada pelajaran malam hari ini membahas tentang sifat-sifat wajib Allah dan mukhalnya. Kenapa sifat-sifat wajib Allah dan mukhalnya ini perlu kita bahas? Karena kita ini adalah hamba-hamba Allah yang diperintahkan untuk menyembah Allah. Ketika kita menyembah Allah atau beribadah kepada Allah, itu harus tahu sifat-sifatnya zat yang disembah. Dan harus tahu pula sifat-sifatnya yang menyembah. Ketika seseorang menyembah Allah, enggak tahu sifat-sifat Allah, maka yang dikhawatirkan orang tersebut mengaku-ngaku sifatnya Allah diaku, atau bisa jadi makhluk diiktikadkan Tuhan karena tidak mengerti. Oleh karena itulah kita mengetahui sifat-sifat wajib Allah itu menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah hukumnya wajib. Di antara sifat-sifat Allah yang wajib diketahui yang pertama adalah sifat wujud. Allah itu punya sifat wujud. Wujudnya Allah itu tidak diawali dengan ketiadaan. Artinya wujud asli tanpa ada yang mewujudkan. Tapi kalau makhluk ini wujudnya itu hanya wujud simbolis, wujud ada yang mewujudkan. Sebelum makhluk ini diwujudkan oleh Allah, makhluk ini hukumnya Adam. Makanya sifat wajibnya Allah itu wujud, lawan katanya Adam. Asalnya makhluk itu tidak ada, lantas oleh Allah diwujudkan. Ketika makhluk itu diwujudkan, jelaslah wujudnya makhluk itu milik Allah. Jadi makhluk itu hanya istilah dari sesuatu yang tiada diwujudkan oleh Allah, lantas wujudnya dikuasai oleh Allah. Jadi yang wujud itu hanya satu, Allah. Selain Allah gak punya sifat wujud. Berarti wujud kita ini wujudnya jasad, wujudnya roh, wujudnya hidup, wujudnya alam semesta, ini sebenarnya bukan wujud asli. Kita harus yakin wujud ini adalah ada yang mewujudkan, diawali dengan ketiadaan. Jelaslah kita tidak boleh mengakui ini wujud saya. Kalau ucapan boleh, ini tangan saya, ini hidung saya, ini mulut saya, perut saya, kaki saya. Itu namanya majas. Tapi hatinya harus merasa semuanya itu pada hakikatnya milik Allah. Kalau sayanya milik Allah, tangannya milik Allah enggak? Ya semuanya milik Allah karena kita itu makhluk. Artinya ucapan kita itu hanya sekedar bahasa zahir. Jadi jangan merasa punya, termasuk punya wujud. Jadi wujudnya badan sekujur, wujudnya alam semesta, ini hanya satu, Allah yang memiliki. Pada hakikatnya enggak ada. Lantas diwujudkan, jelaslah wujudnya miliknya zat yang punya sifat wujud, itu tiada lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Thaha, Innani anallahu la
La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Innani sesungguhnya aku Allah. Ana ya aku Allah. Taukid sesungguhnya saya itu Allahu Allah. La ilaha tiada Tuhan itu maujud. Tuhan itu apa sih? Gak ada yang menguasai, gak ada yang menghidupkan, gak ada yang mematikan, gak ada yang memelihara. Illa ana kecuali saya Allah. Jadi yang dimaksud Tuhan itu gak ada penguasa, gak ada apapun yang terwujud kecuali saya. Fa'budni maka sembahlah aku. Sembah, makna ibadah, menyembah itu punya dua makna. Menurut ahli tafsir, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, makna menyembah itu adalah kenali aku. Makrifat, mengenal Allah. Yang kedua makna menyembah itu adalah bertauhid. Tauhidkanlah aku. Jangan sampai di dalam hatimu ada sesuatu selain Allah yang wujud. Wa aqimis sholata, wa aqim dirikanlah Muhammad as-sholata akan sholat, lidzikri untuk mengingatku. Kata Allah, sesungguhnya aku itu adalah Allah. Enggak ada Tuhan, enggak ada penguasa, enggak ada apapun dalam semesta itu yang wujud kecuali saya. Fa'budni, sembahlah aku, tauhidkanlah aku, kenalilah aku. Wa aqimis sholata, dirikanlah sholat lidzikri untuk mengingatku. Jadi kita disuruh sholat itu tujuannya mengingat Allah. Akan tetapi perintah Allah yang begini ini ketika kita sholat kebanyakan bukan mengingat Allah. Ada yang mengingat pekerjaannya belum terselesaikan, ada yang mengingat utangnya, ada yang mengingat kreditannya, ada yang mengingat besok saya dagang apa, masak apa, order saya ada berapa, masih sholat. Semuanya itu kalau nggak ngerti bahwa alam semesta ini diliputi oleh wujud Allah, dikuasai oleh wujud Allah, dikehendaki oleh Allah, maka hatinya manusia pasti akan condong kepada makhluk. Jadi semuanya itu harus nah yang menghendaki saya dagang Allah, usaha Allah, bahkan saya bisa berdiri di dalam sholat itu sebenarnya juga kehendaknya Allah. Jadi sholat itu untuk mengingat Allah. Mana yang dalil termasuk menunjukkan wujudnya Allah? La ilaha itu maknanya tiada yang wujud hakiki kecuali Allah. La ilaha itu tiada yang mewujud. Tuhan itu artinya yang menguasai, yang mengatur, yang memelihara, itu mana Tuhan. Nah itu harus dihilangkan. Yang kedua adalah firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 8. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal ardh ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. Awalam yatafakkaru, apakah mereka ini enggak berpikir-pikir, enggak merenung
Fi anfusihim, di dalam diri mereka. Pernahkah kita merenungi diri kita ini? Dalam diri kita ngangen-ngangen bahwa mulut kita ini ketika makan buka itu enggak buka dengan sendirinya, Allah yang menggerakkan. Ketika kita mengunyah makanan, sebenarnya kita enggak mampu mengunyah makanan tanpa Allah menghendaki dengan kekuasaannya. Menelan makanan, kita sebenarnya tidak mampu untuk menelan, apalagi mengatur pencernakan yang serba otomatis. Kita ini enggak tahu, enggak pernah memerintahkan mereka yang ada dalam tubuh kita sendiri, tapi bergerak semuanya dengan izin Allah, diolah dengan fungsinya masing-masing, ampasnya keluar melalui jalannya masing-masing. Siapa yang mampu kayak begitu itu? Tiada lain adalah Allah, Zat yang maujud. Berpikir di dalam diri mereka, diri kita ini diangen-angen. Bahkan kita bisa ngaji begini ini juga tidak secara otomatis. Ada yang memberi hidayah, ada yang memberi petunjuk. Siapa? Al-Hadi. Ma khalaqallahu samawati. Ma akan sesuatu apakah? Ma akan sesuatu khalaqa yang telah menciptakan siapa Allah? Allah as-samawati. Ma khalaqallahu, ma khalaqa tidak menciptakan siapa Allah? Allah as-samawati akan beberapa langit, wal ardo dan bumi, wa ma dan sesuatu bainahuma di antara langit bumi, illa bil haqqi kecuali dengan hak. Sudahkah berpikir di dalam diri mereka tentang apa yang Allah tidak menciptakan langit bumi seisinya itu kecuali hak. Kecuali Allah menciptakan langit bumi seisinya ini tujuannya supaya mengenal bahwa alam ini ada yang menciptakan, bukan berdiri sendiri. Ada yang mewujudkan. Matahari bergerak, ada yang menggerakkan. Matahari menimbulkan panas, ada yang memberikan timbulnya hawa panas. Angin bertiup, air keluar dari dalam bumi. Semuanya itu tujuannya supaya orang itu ngerti ada zat yang maha, yang maha benar yang mengatur itu. Jadi makanya apa saja yang kita lakukan ini oleh syariat disuruh berdoa. Kenapa harus berdoa? Maknanya adalah biar mengenal bahwa itu ada yang menguasai, ada yang mewujudkan, bahwa sesuatu yang kita lakukan, yang kita nikmati itu bukan hanya sekedar main-main, tapi memang tujuannya untuk fasilitas ibadah kepada Allah, untuk mengenal Allah. Kecuali ada unsur kebenaran. Maknanya alam semesta ini diciptakan tujuannya supaya orang itu merenung, tafakur, sehingga menimbulkan tauhid kepada Allah. Akhirnya enggak nyembah batu, enggak nyembah gunung, enggak nyembah api. Wa ajalin musamma dan tempo yang dibatasi. Ajal itu tempo, musamma yang dibatasi. Semuanya itu langit bumi seisinya. Itu semuanya ada ajalnya, ada batas umurnya. Pohon yang kita tanam ada batas umurnya. Mata air yang setiap hari kita minum itu juga ada batas umurnya. Diri kita juga ada batas umurnya. Entah kapan batas umur kita ini. Bisa yang muda duluan, bisa yang tua duluan. Lah, kelonggaran waktu yang diberikan oleh Allah sekarang ini, kita nggak tahu kapan ajalim musamma kita ini. Karena semuanya kata Allah langit bumi seisinya ada batasnya.
Batas kita di dunia ini sampai kapan? Lah, dunia yang kita nikmati sekarang ini maksudnya Allah disuruh menanam atau beraktivitas yang tujuannya untuk bekal akhirat. Jangan sampai tua hatinya niatnya dunia saja. Jangan. Dalam hadis diterangkan mangkanatid dunya hammahu jama'allahu alaihi amrahu. Barang siapa di dunia ini jadi tujuan utamanya Allah, farraqallahu alaihi amrahu, Allah akan mencerai-beraikan semua urusannya. Kacau hidupnya. Wa ja'ala faqra baina ainihi, Allah akan menjadikan kemelaratan di pelupuk kedua matanya. Kurang aja hidupnya. Dulu nganggur dapat kerjaan, ketika dapat kerjaan masih ngeluh juga. Gak punya rumah, pengen punya rumah, keturutan punya rumah, masih merasa kurang. Gak punya duit, masih merasa kurang. Duitnya ditambah, kurang. Kenapa? Karena memang niatnya orang itu bukan niat akhirat, tapi niat mencari dunia. Oleh Allah hatinya gersang, nggak pernah syukur kepada Allah. Orang kalau nggak pernah syukur, ya nggak zakat, ya nggak infak. Matinya ya mendekati hampir kayak Qarun. Qarun tuh kaya raya, ya nggak zakat, ya nggak infak. Karena kalau mau dizakati, mau disedekahkan, takut modalnya nanti berkurang. Tenggelamkan akhirnya Qarun di tanah. Orang nggak tahu Kediri. Di dalam hadis itu terangkan lagi terusannya, walam ta'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dia tidak diberikan dunia kecuali apa yang sudah ditakdir oleh Allah. Enggak dapat bonus. Jadi ya jatah rezekinya segitu ya segitu, enggak dapat bonus. Tapi kalau kita niatnya akhirat, akhiratnya dapat, masih dapat bonus dunia. Ya rugi, enggak rugi kan? Enggak rugi. Wa man kanatil akhirah niat tahu. Barang siapa akhirat menjadi niat utamanya di dunia ini, jama'allahu amrahu, Allah akan mengumpulkan urusannya. Maksudnya urusannya akan dipenuhi oleh Allah, dijadikan sukses. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, Allah menjadikan hatinya merasa cukup dengan pemberian Allah. Wa atat dunya wa hiya rahimah, dunia akan datang kepada orang itu, sedangkan kondisinya dunia itu hina di hadapan orang itu. Jadi dunia yang nyari orang itu, rezekinya nyari orang itu, bukan orang itu nyari rezeki. Nasinya pengen dimakan orang itu, bukan orang itu pengen makan. Duitnya datangnya orang itu pengen digunakan oleh orang itu yang ahli ibadah, bukan orang ahli ibadah itu pengen menggunakan duit itu. Jadi duitnya didatangkan, tujuannya duit pengen dijadikan untuk bekal ibadah, didatangi. Kalau kita kan mencari, nah itu nanti dicari sama rezekinya. Dunia datang dengan keadaan hina, kaya, tapi hatinya nggak pernah bergantung dengan kekayaannya. Sukses, hatinya nggak pernah bergantung dengan kesuksesannya. Itu kalau orang itu niatnya akhirat. Wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Wa inna katsiran, sesungguhnya kebanyakan minan nasi dari masyarakat, dari manusia, biliqa'i rabbihim, dengan bertemu Tuhan mereka, itulah kafiruna, niscaya orang-orang yang kafir, orang-orang yang terdinding hatinya, orang-orang yang ingkar. Kebanyakan orang ya, kebanyakan orang itu ya
Yang penting di dunia kaya, nggak usah mikir nanti mati saya bagaimana. Yuk nggak usah mikir nanti saya di akhirat bagaimana. Yang penting sekarang. Kebanyakan orang itu hidup di dunia tujuannya nyari dunia. Yang tujuannya nyari akhirat sedikit. Yang kedua sifat qidam. Qidam itu artinya dahulu. Allah itu dahulu tanpa ada yang mendahului. Namanya qadim, azali. Jadi dahulu tanpa start. Akhir tanpa finish. Itu Allah. Kalau alam semesta ini walaupun dahulu ada startnya, akhir ada finishnya. Kalau Allah dahulu tanpa ada yang mendahului. Lantas ada yang nanya, bagaimana dengan surga? Surga itu katanya kekal, gitu ya. Kekekalan surga itu ada yang mengawali. Berarti surga itu makhluk karena ada awalnya. Siapa yang mengawali surga? Tadinya ada enggak? Tadinya enggak ada, oleh Allah diciptakan. Berarti kalau ada yang mengawali, ada yang mendahului, itu namanya hudus baru. Tandanya sesuatu yang baru itu mengalami perubahan. Berarti kita ini setiap hari makhluk-makhluk yang baru banan, baru asam urat, baru kan ya. Kemarinnya enggak, berubah enggak? Baru encok, baru rematik, baru senang, baru susah, baru bertengkar, baru rukun, baru ya. Itu makhluk itu begitu. Berubah, gilir berganti. Itu tandanya makhluk. Hari yang sekarang ini hari yang baru, bukan hari yang kemarin. Dikiranya hari kemarin, hari Senin yang kemarin, bukan. Senin yang kemarin sudah lewat. Tinggal isinya Senin kemarin itu apa? Senin sekarang, Senin yang baru. Bisa juga Senin yang baru sekarang ini kita gak ketemu lagi Senin yang terakhir nanti. Wah, baru. Itu Pak Darminto kalau umurnya udah 54 lebih sehari. Sehari. Itu udah lebih, bukan sehari yang kemarin. Itu kalau dideteksi melalui komputer gitu ya kelihatan perubahannya ya. Apa kulitnya udah mulai mengkerut berapa mili gitu ya. Rambutnya sudah mulai putih di ujungnya atau udah tambah banyak. Terus makhluk. Kalau Allah dahulu tanpa ada mendahului, semuanya aktivitasnya makhluk itu didahului oleh kehendaknya Allah. Sebelum kita jalan, dulu sudah Allah mendahului, kamu nanti jalan, kun, sekarang berjalan. Sebelum kita usaha, didahului oleh Allah, kamu nanti jadi pengusaha setengah sukses. Walaupun usahanya kayak apa, tetap aja setengah sukses. Usahakan kayak apa ya, melesek aja setengah, pas-pasan. Kamu nanti bangkrut, ya, terjadi di bangkrut, nyari utangan dapat, bangkrut lagi tambah modal. Itu sudah dikun oleh Allah, dulu sudah didahului dengan kehendak Allah. Orang ini tahun sekian bangkrut, udah ada. Lalu sampai kita ngaji ini juga sudah didahului oleh kehendak Allah, nanti tahun sekian kamu ngaji. Ini udah ada, semuanya itu sudah direkam, sudah tertulis di dalam tempat yang namanya Lauhul Mahfuz. Kulun fi kitabim mubin, semuanya itu sudah ada di dalam Lauhul Mahfuz. Jadi jangan sampai gitu loh. Jangan sampai kita ini bekerja
rupa bahwa kerja kita ini sebenarnya sudah didahului oleh kehendaknya Allah. Jadi ya Allah, saya mau bekerja. Saya bekerja ini pada hakikatnya Engkau telah menyebut duluan, saya sekarang harus kerja. Ya Allah, apabila kerja saya ini kerja yang kurang membawa berkah, ya Allah, berkahilah, karena Engkau zat yang maha menghapus sesuatu yang telah Kau tentukan. Jadi jalan, sebelum jalan ingat kepada yang menciptakan kita bisa berjalan. Sebelum makan ingat kepada zat yang menciptakan kita bisa makan. Sebelum ngaji ingat kepada zat yang menciptakan kita bisa ngaji. Sebelum dagang ingat kepada zat yang menciptakan kita bisa dagang. Keberkahan yang ada. Tapi kebanyakan orang itu nggak begitu, jalan saja selesai baru ingat. Itu pun kalau bangkrut baru ingat. Apa saya kurang tekun sholat duhanya ya katanya. Kebanyakan. Jadi sebelum kita melakukan apa-apa kita ingat dulu sama Allah. Ketika orang itu melakukan sesuatu gak ingat kepada Allah, itu namanya orang lancang. Kok lancang? Iya, ada yang menggerakkan kok gak ingat sama yang menggerakkan. Ketika kita ingat kayak begitu, itulah yang dimaksud dengan sholat daim, sholat yang kekal, sholat yang ada di dalam hati. Terus zikir kepada Allah. Loh, kalau kita bisa begitu kayak begitu terus menerus, kita mengalami atau mendapati tingkatan yang dinamakan tingkatan ulul albab. Orang-orang yang menggunakan pikirannya, senantiasa merenung pada kebesarannya Allah, hilang kebesarannya sendiri. Dalam Al-Quran, inna fi ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam pergantian siang dan malam itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Siapa? Ulul albab alladzina yadhkurunallaha qiyama, orang-orang yang ingat kepada Allah dalam kondisi berdiri, wa qu'udan duduk, wa qiyaman berdiri duduk, wa ala junubi berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dia senantiasa merenungi kejadian langit dan bumi seisinya. Akhirnya timbullah bahwa langit dan bumi seisinya itu diciptakan bukan sia-sia, tapi memang untuk fasilitas hambanya beribadah kepada Allah. Dalilnya adalah surat Al-Hadid ayat 3. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Wa bermula Allah itu al-awwalu, zat yang awal. Allah itu zat yang awal tanpa diawali dengan permulaan. Kalau makhluk itu awalnya ada yang memulai. Wal akhiru, dan yang akhir, Allah itu zat yang akhir. Akhirnya tidak diakhiri dengan penghabisan. Kalau makhluk itu berakhir dengan penghabisan. Wa dhahiru, Allah zat yang maha zahir, wal batinu zat yang maha batin. Allah itu zahir, enggak ada zahir yang melebihi zahirnya Allah. Allah itu batin, enggak ada batin yang melebihi batinnya Allah. Awalnya alam, akhirnya alam, zahirnya alam, batinnya alam. Ini semuanya didahului oleh Allah. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Wa huwa bermula Allah bi kulli syai'in dengan segala sesuatu. Itu alimun, zat yang maha mengetahui. Enggak ada sesuatu apapun di alam semesta ini terjadi tanpa pengetahuan Allah. Yang belum terjadi diketahui, yang sudah terjadi diketahui, yang akan terjadi juga diketahui, yang telah terjadi apalagi. Semuanya itu udah pengetahuan Allah. Jangan sampai kita ini berdoa
menyebutkan sesuatu kepada Allah, hati kita meyakini Allah itu nggak tahu dengan yang kita alami. Misalkan, ya Allah, ya Rabbi, tolonglah hambamu ini ya Allah. Hidup setiap hari dikejar-kejar utang ya Allah. Lihatlah hambamu ini ya Allah. Dilihat gak sama Allah? Kalau Allah suruh melihat hambamu yang duka lara. Kalau dia mengeluhkan masalahnya begitu, itu niatnya ngasih tahu Allah, maka jadi kufur. Karena Allah itu sudah maha mengerti. Tapi kalau mengatakan begitu niatnya ubudiyah, semata-mata hanya untuk ibadah, menampakkan sifat hambanya, tidak masalah. Yang nggak boleh itu ngasih tahu Allah seolah-olah Allah itu nggak tahu problemanya. Tapi Allah hanya sekedar menampakkan sifat hambanya, nggak apa-apa. Karena Allah itu mesti tahu subhanaman la yanamu wala yasu. Maha suci Allah yang nggak pernah tidur, nggak pernah lupa. Tidur nggak pernah, apalagi ngantuk. La taqutu sinatun, nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Allah. Jadi jangan sampai kita merasa ada masalah nggak diperhatikan oleh Allah. Aduh ya Allah, tolonglah hambamu yang terdampar di dalam kesulitan, terperosok di dalam kegelapan. Loh begitu itu tujuannya ngasih tahu Allah, terjawret. Enggak, Allah itu mesti tahu. Karena Allah itu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kedekatannya Allah kepada hambanya, baik itu pengetahuannya, kekuasaannya, apapunnya, lebih dekat daripada urat leher iring kita ini. Sangat dekat. Bagaimana Allah itu sangat dekat? Kok sampai nggak tahu? Mustahil. Loh, makanya hidup itu jangan sampai kayak begitu. Yes, enjoy aja lah gitu loh. Mau marah istrinya, mencak-mencak, istri marah itu juga sudah dalam ketentuan Allah. Memang dulu di Lauhul Mahfudnya orang itu hari itu harus dicaci maki, istrinya dipandang, ya Allah, ini memang lakon saya ya Allah. Suami harus diserang sama istrinya. Ya Allah, apabila ini galaknya istri saya memang galak yang kau ridhoi ya Allah, jadikanlah tambahnya imannya, jadikanlah lurusnya diri saya. Mungkin dia galak, ini teguran darimu ya Allah, karena saya kalau pergi gak ada istri saya sering nyeleweng ya Allah. Bisa koreksi diri, bisa jadi kan ya, Allah menggerakkan. Coba kalau istrinya nggak pernah galak sama sekali, suaminya nggak pulang-pulang, biarin malam nggak pulang, biarin siang nggak malam, nggak ngedumel, nggak rewel gitu, ya kita malah terjerumus kan? Ya malah terjerumus. Justru istri yang begitu itu rem. Mestinya alhamdulillah ya Allah, istri saya jadi rem hidup saya. Lo direm kan sakit ya, diinjek ya. Iya. Kita nggak mau kena remnya. Istri kadang-kadang jadi rem. Mobil nggak ada remnya, kira-kira apa? Nyungsep. Alhamdulillah. Makanya dikasih makan aja walaupun bawel begitu. Itu rem. Ya memang kadang kalau lagi dimarahi kan jengkel, tapi sebenarnya itu rem. Akhirnya gara-gara istrinya kayak begitu itu mau keluar mikir-mikir. Ya kan ya. Keluar enggak diintip istrinya di kamar, udah tidur belum? Giliran tidur buka pintu kriet, istrinya bangun, kucing. Suaminya dikiranya kucing. Kata suaminya, meow. Oh kucing bener.
Jadi semuanya itu kalau kita renungi mesti ada hikmah. Jangan melihat galaknya istri kita, tapi lihatlah Zatullah, Allah yang menciptakan istri kita jadi galak. Ada unsur apa kalau ada singa kok galak itu? Macan kok galak, mesti ada sesuatu. Jadi jangan lihat istrinya, tapi lihatlah Allah yang menakdir istri kita ketika itu kayak begitu itu. Kalau kita nggak terima itu tetap terjadi nggak? Nggak bisa kasetnya dihapus, itu nggak bisa. Ya memang hari itu kita harus begitu. Berarti menerima kita harus ridho. Kalau memang nggak kuat, ya kalau sudah ada bersabar. Mudah-mudahan istri saya kemarahannya ini dijadikan kemarahan yang positif. Dan saya dimarahi, mudah-mudahan cepat sadar diri. Pengen kita kan istri kita tuh nurut sama kita gitu ya. Ya nurut ya rusak, ya kan ya. Nisa'ukum libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu itu pakaiannya istrimu, istrimu ya pakaianmu. Saling menutupi. Yang ketiga, baqo. Allah itu punya sifat baqo. Baqo itu artinya kekal. Lawan katanya fana. Yang kekal itu Allah, yang fana itu makhluk. Segala sesuatu selain Allah itu mesti sirna kecuali Allah. Kekayaan suatu saat sirna. Gagah sirna, hidup sirna, yang gak sirna hanya Allah. Makanya semuanya yang kita miliki ini mesti suatu saat akan sirna. Yang kekal hanya Allah. Pendengaran kita nanti sirna gak? Asalnya kita gak bisa dengar, jadi bisa dengar. Nanti sirna jadi tuli lagi. Asalnya bisa melihat, gak bisa ngelihat, bisa melihat. Nanti penglihatannya diambil, mati, buta lagi. Terus sampai jasad kita nanti sirna. Yang tetap hanya Allah. Makanya sesuatu itu kalau selain Allah kok hilang, kok bagaimana? Itu memang sifatnya makhluk itu ya begitu, sirna. Allah itu kekal. Dalilnya firman Allah dalam surat Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa yabqa, dan tetap apa wajhu rabbika, zat Tuhanmu, dzul jalali yang mempunyai keagungan, wal ikrami dan kemuliaan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, maka dengan nikmat Tuhan kamu berdua manakah tukadzibani, mendustakan siapa kamu berdua? Enggak ada nikmat yang didustakan. Karena semuanya itu tetapnya nikmat yang ada dalam diri kita ini sebenarnya miliknya Allah. Suatu saat nikmat itu diambil oleh Allah. Sehat itu sifatullah sebenarnya. Tetapnya kesehatan yang ada dalam diri kita ini sebenarnya itu adalah sifatullah. Suatu saat dicabut nikmat itu, sehat. Ketika nikmat itu dicabut, berarti jadi sakit. Sakit itu sifat kita. Sehat itu sifatullah. Allah itu sehat, gak pernah sakit. Seandainya manusia gak ditolong dengan sifat sehatnya Allah, manusia izzah, namanya sifat izzah, sifat perkasa. Manusia ya pasti sakit. Jadi sakit itu sifat kita. Kaya sifatullah. Kok ada tetapnya kekayaan dalam diri kita atau keluarga kita? Ini kekayaan itu sifat bakoknya Allah. Suatu saat kaya itu dicabut, disirnakan, jadi melarat. Melarat itu sifat kita. Kadang-kadang kita ini pengen ngerebut sifatnya Allah. Korun itu diperciki sifatnya Allah hanya sedikit aja, sudah ngaku, sudah nggak mau zakat, nggak mau mengakui Allah sebagai Tuhan.
Suatu saat dicabut. Ya apa saja sifatullah. Melihat sifat dasarnya Allah. Suatu saat dicabut oleh Allah. Tinggal sifat kita apa? Buta. Gak bisa ngelihat. Loh, ketika sifat Allah masih dipinjamkan istilahnya kepada diri kita ini, bersyukurlah kepada Allah. Gunakanlah kesehatan itu sebelum kita ini nanti sakit. Ibnu Umar pernah ketemu Rasulullah. Rasulullah megang pundaknya Ibnu Umar, Rasulullah mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Ibnu Umar, jadilah kamu di dunia ini kayak orang asing, kayak turis. Ini bukan tempatmu, kamu itu hanya wisata sebentar. Wisata itu gak boleh seumur hidup. Di dunia itu kayak orang wisata aja, cepet-cepet diambil manfaat. Awabiru sabil, kamu di dunia itu kayak orang nyebrang jalan. Kalau nyebrang jalan, kalau di tengah jalan jangan lama-lama. Kalau lama-lama ya ketabrak, cepet. Semangat. Wastabikul khairat. Orang nyebrang jalan, kamu sholat cepet aja, dipanggil Pak De Maulana, Pak De itu dipanggil terus aja, saya cepet-cepetin nanti ketabrak loh. Sini dulu ngopi ya, enggak. Gitu namanya abiru sabil. Mau ngaji ketemu temennya diajak ngopi, cepet-cepet jalan. Ini kalau saya berhenti di tengah jalan ini ketabrak. Nah, gitu. Katanya dunia itu kayak orang nyebrang jalan, olehnya menuju akhirat. Loh, kita ngaji ini menuju akhirat. Kadang-kadang ditemu temennya diajak ngopi dulu, oh enggak, tabrak saya nanti. Gitu loh. Ya sama kan, abiru sabil, cepet. Kalau enggak cepet-cepet pengen ngaji, enggak cepet-cepet dilaksanakan, jangan-jangan nanti niatnya berubah loh. Senin depan aja lah, Senin depan belum tentu niatnya kayak Senin sekarang. Gitu loh. Bisa jadi Senin depan tiba-tiba dapat order, enggak sempat. Cepat. Jadi kalau punya kebaikan untuk tujuan akhir cepet aja. Karena itu kayak orang nyebrang jalan. Kalau enggak ketabrak dunia. Takutnya ketabrak dunia, kata Rasul, au abiru sabil. Idza amsaita fala tandiril masa. Fala tandiris sobah. Kalau kamu di pagi sore hari, janganlah menanti-nanti datangnya pagi hari. Bisa jadi sebelum pagi umurmu sudah enggak ada. Kalau enggak cepet-cepet mencari bekal akhirat, takutnya kehabisan. Fa idza asbahta fala tandiril masa. Kalau di pagi hari, jangan nunggu-nunggu datangnya sore hari. Kalau ada kebaikan, cepat-cepat dijarah. Bisa jadi umurmu nggak nyampe sore. Wakhud li sihatika min sihatika li mautik li marotik. Ambillah bekal ketika kamu sehat untuk bekal sakit. Wa min hayatika li mautik. Ambillah dari hidupmu untuk bekal kematianmu. Lah, kematian itu cepat. Jadi kalau nyebrang jalan jangan lama-lama di tengah jalan. Mau ngaji tahunnya udah tahun kapan nggak ngaji-ngaji, takut ketabrak. Pokoknya ada kebaikan cepat-cepat. Takutnya kalau nggak cepat disamber mati. Kalau nggak disamber mati, kalau nggak segera kita jarah, takutnya niatnya sudah berubah, bukan itu lagi. Sampai insya Allah minggu depan udah nggak bisa begitu lagi, udah hilang. Itu kata Rasulullah begitu. Kata Ibnu Umar yang kedua itu. Dalil yang kedua surat Al-Qasas ayat 88. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu. La ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi
turja'un. Wala tad'u, janganlah engkau menyembah ma'allahi beserta Allah ilahan akan Tuhan akhar yang lain. Janganlah Allah itu didampingkan dengan yang lain, karena selainnya Allah itu enggak ada yang wujud, enggak ada yang hidup, enggak ada yang berkuasa. Jangan sampai hatinya nimbul ada selainnya. La ilaha illahu, tiada Tuhan yang wujud, yang maujud illahu kecuali Allah, kecuali Dia Allah. Kullu syai'in halikun, segala sesuatu itu binasa, rusak. Ila wajah, selain Allah, kecuali zatnya Allah. Laul hukmu, hanya kepada Allah keputusan. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah kamu sekalian dikembalikan. Yang memutuskan Allah, ya kembalinya kepada Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Allahumma antas salam, ya Allah, engkau adalah sang penyelamat. Wa minkas salam, dan hanya darimu keselamatan. Tanpa engkau ya Allah, saya ini bernafas gak akan bisa selamat, pasti kesendat. Jadi kalau kita jalan bisa nyampe sini ini ya karena Allah yang menyelamatkan. Tanpa Allah gak akan bisa. Wa minkas salam, darimu ya Allah keselamatan. Jadi kalau kita selamat di hari ini bukan karena kita, tapi karena Allah yang punya nama salam. Wa ilaikas salam, dan hanya menuju kepadamu keselamatan. Kalau orang itu gak menuju kepada Allah hatinya, gak akan bisa selamat. Fahayyina rabbana bisalam, hidupkanlah kami wahai Tuhanku bisalami, dengan selamat. Wa adkhilna jannata daros, masukkanlah kami di kampung keselamatan, surga namanya Darus Salam. Itu untuk orang yang hatinya tidak pernah merasa bisa selamat kecuali Allah yang menyelamatkan. Itu akan dimasukkan tempat yang namanya Darus Salam. Yang keempat, mukhalafatul khawadisi, Allah itu enggak sama dengan makhluk. Sampai 4 aja, nanti minggu depan dibawa lagi bukunya ya. Mukhalafatul khawadisi, Allah itu enggak sama dengan makhluk, tidak menyerupai makhluk. Apa yang kita bayangkan dalam hati itu Allah, itu bukan Allah. Misalnya dalam hati Allah itu besar, bukan Allah. Atau Allah itu ganteng, ya bukan Allah, atau lain sebagainya. Sesuatu yang kita bayangkan itu bukan Tuhan, karena Tuhan itu enggak ada yang menyamai. Laisa kamitslihi syai'un. Kenapa Allah itu enggak ada yang menyamai? Zatullah itu awal tanpa ada permulaan, akhir tanpa penghabisan, la muntah enggak ada habisnya. Jadi di luarnya zatnya Allah itu enggak ada. Yang menyamai ya siapa? Enggak ada tandingannya. Hanya satu, adanya hanya satu, jelas enggak ada yang enggak ada persamaannya. Makhluk itu letaknya di mana? Makhluk itu letaknya diliputi oleh kekuasaannya Allah. Ibarat makhluk itu kayak ikan yang diliputi oleh air. Air itu kekuasaannya Allah, ikan itu makhluknya. Ikan itu tidak akan bisa membayangkan laut. Kenapa? Karena ikan itu sejatinya laut. Ikan laut apa ikan goreng? Nggak bisa. Ikan mau lari kemana nggak bisa lepas dari air. Masuk ke lubang, secara syariatnya yang menyelamatkan lubangnya. Tapi secara hakikatnya adalah air. Kalau di lubang itu nggak ada air, ikan nggak akan selamat. Yang dimaksud air itu adalah kekuasaannya Allah. Mau kemana saja. Kelihatannya kita ditolong orang-orang, itu sebenarnya digerakkan oleh Allah, bukan? Iya, yang nolong kita itu loh. Nah, hati kita itu kayak begitu. Allah itu nggak ada yang
enggak ada yang menyerupai. Kalau wiridnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan yang wujud kecuali Allah wahdahu la syarikalah, dengan sifat esanya Allah enggak ada yang mensubuh. Utilahul mulku walahul hamdulahul mulku, hanya milik Allah kepemilikan langit bumi seisinya, kerajaan langit bumi seisinya milik Allah. Lahul mulku walahul hamdu, hanya milik Allah sanjungan. Wa huwa ala yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan segala sesuatu. Itu Allah dan berkuasa atas segala sesuatu. Yang mematikan Allah, yang menghidupkan Allah, yang memiliki Allah, itu berarti itu nggak ada selainnya, nggak ada yang mensekutuhi. Itu sering diwiridkan. Dalilnya surat Asy-Syura ayat 11. Fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yadra'ukum fihi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Fatirus samawati, Allah itu zat yang menciptakan langit, beberapa langit, wal ardi, dan bumi. Langit bumi itu yang menciptakan Allah, termasuk kita ini isinya bumi. Ja'alalakum min anfusikum azwajan, Allah menciptakan untuk kamu sekalian dari dirimu azwajan, akan beberapa istri. Istri kita itu diciptakan dari diri kita sendiri. Ada yang mengatakan istri itu diciptakan dari tulang rusuknya laki-laki. Makanya tulang rusuk laki-laki itu berbeda dengan tulang rusuknya perempuan. Tulang rusuknya perempuan kanan 18, kiri 18. Laki-laki yang kiri 18, yang kanan 17. Itu karena yang satu diambil. Buat jodoh kita. Jadi istri kita itu dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu keras, bengkok. Keras, bengkok. Panjang, keras, bengkok. Itu kalau nggak hati-hati cara meluruskan patah nggak? Patah. Makanya kalau wanita itu bisa tunduknya pengennya dirayu dengan kelembutan, bukan dibentak. Galaan dia dengan kelembutan. Makanya kan domir-domirnya aja dalam bahasa itu kan perempuan itu pakai kelembutan. Kalau laki-laki anta, kalau perempuan anti. Kalau laki-laki if'al, perempuan if'ali. Loh, lembut kan? Loh. Itu menunjukkan wanita itu harus dengan penuh kelembutan. Karena dari tulang rusuk keras dan bengkok itu harus pelan-pelan, harus ngalah dalam rangka kebenaran. Kalau gak kuat ya pura-pura mau ngopi gitu loh. Ya dengerin aja, nanti juga ada masanya kan gitu ya. Ada masanya enggak? Tadi katanya wa ajalim musamma. Temponya dibatasi, mesti terbatas lah, marah gak mungkin seumur hidup. Lah wanita itu pengennya itu dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Karena apa? Karena tulang rusuk. Dalilnya lagi walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Walam yakul, tiada lah bagi Allah kufuwan yang menyamai atau yang mengimbangi siapa ahadun seorang pun. Jadi ya pokoknya satu, nggak ada yang bisa nyaingi Allah, itu nggak ada. Allah itu nggak ada saingannya dalam segi apapun. Dimaksud laisa kamitslihi syai'un atau mukhalafatul khawatisih. Allah itu nggak sama dengan makhluk. Ya, sebenarnya tinggal dua ya, tanggung ya, dihabisin aja ya. 5 qiyamu binafsi, Allah itu berdiri sendiri. Berarti lawan katanya ikhtiyajul lighairi, selain Allah itu butuh kepada lainnya. Kalau Allah itu berdiri sendiri, kalau makhluk itu berdirinya butuh kepada Allah.
nafas butuh kepada Allah, jalan butuh kepada Allah. Kalau Allah, qiyamu binafsi. Selain Allah roboh tanpa pertolongannya Allah. Dalilnya wa anatil wujud khairul qayyum wa qad khaba man hamala dzulma. Terus surat Al-Fatir, ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wa huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamu sekalian adalah orang-orang yang melarat kepada Allah. Allah zat yang maha kaya, maha terpuji. Manusia itu melarat, kok sampai ada kekayaan? Kekayaan itu jelas milik Allah. Antumul fuqara, kamu sekalian butuh kepada Allah, namanya ihtiyaju, butuh yang terus-menerus. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Barang siapa yang berjihad atau bersungguh-sungguh, maka sesungguhnya dia telah bersungguh-sungguh untuk dirinya sendiri. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha kaya, mengalahkan semesta alam. Jadi kalau kita sampai berusaha semaksimal mungkin, itu sebenarnya kita itu mengusahakan diri kita sendiri, dan itu tidak akan terlaksana tanpa pertolongan Allah, tanpa dibantu oleh Allah. Istilahnya yang berusaha kita, tapi yang nolong supaya sukses dalam berusaha itu Allah. Terakhir wahdaniyah, Esa lawan katanya adat bilangan. Gak akan ada dua Tuhan, Tuhan satu, Tuhan dua, Tuhan tiga, Tuhan empat. Ya pintu tangan ini. Satu. Lau aradallahu ayyatakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Mimma yakhluqu ma yasha'u subhanahu wallahul wahidul qahhar. La aradallah, sekiranya Allah menjadikan anak, mengambil anak, lastafa, tentu dia memilih, mimma yakhluqu, dari apa yang dia kehendaki, subhanahu wal wahidul qahhar, maksudnya Allah adalah zat yang maha tunggal, enggak punya anak, ya enggak diperanakan. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah rahmanur rahim. Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa, tiada Tuhan selainnya, dia adalah Ar-Rahman. Lau kana fi ma'aliyatun illallah, seandainya di langit bumi ini ada Tuhan selain Allah, la fasadata, maka niscaya langit bumi itu rusak. Fa subhanallahi rabbil arsyil amma yasifun, maksudnya Allah Tuhan aras dari apa yang mereka sifati. Sampai ada Tuhan mesti rusak langit bumi. Yang satu pengen bikin hujan, yang satu pengen bikin kemarau, yang satu pengen bikin matahari, yang satu pengen bikin bulan. Matahari pengen di siang hari, yang satu juga malam aja, ya berantem. Jadi nggak mungkin kalau ada dua Tuhan. Kalau ada Tuhan pasti akan terjadi pertentangan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan masalah sifat wajib yang 20. Ini sudah sifat yang ke-6. Ini dipelajari.